permukaan laut 2 meter lebih rendah daratan daripada permukaan laut. 2 meter dia kalau nggak. Jadi ke depannya, bagaimana baik pihak PU ataupun instansi terkait, khususnya Walhi, setiap masyarakat yang memborangkan air bawah tanah, itu ada pengendalian. Yang selama ini sangat bebas, Pak. Kalau misalnya, bahan-bahan mineral yang di dalam tanah, misalnya seperti gas, minyak, macam-macam, itu keluar tanpa tidak bisa dikendalikan. Jadi, cobalah Walhi bekerja artinya secara rasional. Saya lihat Walhi sekarang, kalau menurut hemat saya bekerja secara formal-formal saja. Apa yang ditentukan oleh instansi-instansi itu yang dikerjakan. Jadi tidak ada suatu motivasi yang di luar daripada itu. Jadi kalau tidak, saya selaku anggota lingkungan hidup tahun 2001, jadi cobalah memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat sehingga pemboran air bawah tanah itu sangat berbahaya. Bagaimana kalau saya, mudah-mudahan, karena saya selaku anggota lingkungan hidup tahun 2001 di bawah pimpinan MS Salim, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Rusli. Ini ke Bang Jul, singkat saja ini. Kritikan sedikit untuk teman-teman. Mungkin saya harus meluruskan ya bahwa Walhi kan bukan institusi pemerintah ya, artinya ini harus dibedakan gitu. Jadi Walhi sendiri kan lebih banyak melakukan advokasi sebenarnya, pendampingan dan memastikan bahwa hak masyarakat untuk akses lingkungannya itu tercapai. Ya, mungkin kalau persoalan tadi dikatakan ada pengeboran air bawah tanah yang itu justru dilakukan oleh masyarakat. Ya mungkin kalau memang sudah banyak sekali dampak yang mungkin negatif ya, saya pikir pemerintah juga harus membuat regulasi lah. Artinya memastikan kalau sudah sangat dalam tuh nanti apa proses yang bisa dilakukan gitu kan, apa tanggap daruratnya seperti apa, karena memang banyak kejadian ini terjadi pengeboran yang terlalu jauh tiba-tiba keluar gas ya kan. Ini kan terjadi, tapi kan kita selama ini nggak tahu itu seperti apa penanganannya. Mungkin nih ya institusi terkait misalnya ya kalau bicara sudah sangat spesifik mungkin pertambangan, kemudian mungkin Bapedalda sebagai badan pengendalian gitu kan. Tapi kalau dari institusi kami mungkin lebih kepada pendampingan gitu ya, mengadvokasi mereka, memastikan bahwa kalau memang sudah terjadi bencana misalnya di wilayah itu ya kita memastikan mereka itu tertangani gitu. Itu mungkin yang kita dorong. Oke, ya mudah-mudahan Pak Rusli juga bisa menerima apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bang Jul ya. Saya kembali ke Pak Eko, ini menarik juga nih Pak Eko menanggapi pertanyaan Pak Rusli bahwa bagaimana terjadi pengeboran di bawah tanah misalnya. Jadi sebenarnya apakah ada regulasi khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini melalui dinas pengairan untuk membatasi aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan bawah tanah itu sehingga ini bisa menimbulkan banjir? Memang khusus untuk pengeboran air tanah tadi memang benar apa yang dikatakan Pak Rusli tadi, bahwa ini sebetulnya domainnya daripada dinas pertambangan Pak, di luar domain kami. Namun secara gambaran aja dapat kami sampaikan bahwa fungsi daripada pengeboran air tanah itu pengaruhnya adalah terhadap intrusi air laut dan sebagainya, sehingga kualitas daripada air di bawah tanah ini menjadi tercemar dan sebagainya. Itu mungkin itu aja yang dari kami. Oke, lalu bagaimana selama ini proses yang Pak Eko lihat pelibatan masyarakat dalam upaya mengatasi persoalan banjir? Atau minimal mereka sadar bahwa sebenarnya apa sih langkah-langkah yang darurat emergensi yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir? Jadi bagaimana masyarakat dilibatkan untuk persoalan ini? Mungkin keterlibatan di masyarakat mungkin perlu adanya suatu peningkatan kesadaran dari mereka bahwa fungsi daripada drainase atau fungsi daripada sungai itu adalah untuk menampung kapasitas sesuai dengan rencana yang ada. Namun apabila masyarakat ini kurang sadar dan sembarangan membuang sampah dan sebagainya, ini akan menimbulkan efek terhadap penimbunan areal atau fungsi daripada sungai itu menjadi terganggu. Itu kira-kira kita. Jadi salah satu yang barangkali masyarakat bisa berpartisipasi adalah bagaimana misalnya menjaga bahwa tidak ada pembuangan sampah yang sembarangan ya, karena itu bisa mengurangi kelancaran air di drainase itu sendiri. Oke, ke Pak Saminuddin, ada yang menanyakan begini misalnya, bagaimana sih sekarang kabar daripada persoalan moratorium illegal logging yang coba dicetuskan oleh pemerintah Aceh, di mana barangkali dengan konsep ini ada banyak hutan yang terlindungi, dengan demikian juga banjir bisa dicegah. Nah sejauh ini apakah program ini yang barangkali Dinas Kehutanan cukup
relevan untuk melihat dan sebagainya, cukup efektif berjalan di masyarakat? Ya, sebetulnya moratorium logging itu lebih banyak ditujukan kepada para pemegang konsesi. Pemegang konsesi ini secara otomatis sebetulnya dia sudah moratorium karena dia sejak sebelum tsunami pun sudah tidak ada lagi kegiatan. Jadi sebetulnya sekarang ini bukan pada aspek moratorium ini, tetapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilegal. Nah, yang kegiatan-kegiatan ilegal ini didorong oleh banyak faktor. Misalnya kebutuhan kayu yang sangat besar, kita tidak bisa mendatangkannya dari luar. Sementara masyarakat ya belum bisa membuat satu bahan substitusi untuk kayu ini. Misalnya dari bahan-bahan selain kayu, tetap saja orang tergantung pada kayu. Ini juga persoalan bagi kita. Jadi tidak bisa misalnya dengan moratorium itu otomatis hutan kita akan terjaga. Kita juga harus membuat satu solusi bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan kayu ini. Misalnya kita mengembangkan melalui hutan-hutan tanaman yang bisa dilakukan oleh masyarakat di lahan-lahan milik dan sebagainya ini. Oke, artinya memang itu bukan satu-satunya, tetapi itu bisa membantu mencegah aktivitas illegal logging di masyarakat tadi, sehingga banjir tidak datang begitu cepat ya. Nah, Bang Jul sendiri melihat cukup efektif sebenarnya konsep illegal logging yang ada saat ini, dan sebenarnya juga bisa menyelamatkan hampir 500.000 hektar hutan per tahun. Juga ini sebenarnya langkah positif yang bisa disampaikan ke masyarakat. Ya, secara konsep sangat positif, Bang. Jadi proses moratorium logging menurut kami sangat penting, dan kita berterima kasih ya kepada Pak Gubernur yang sudah melakukan instruksi ini sejak 2007. Cuma persoalannya ini kan tidak bisa berjalan secara tiba-tiba. Artinya dia perlu tahapan. Jadi kalau kita lihat proses moratorium logging sendiri kan ada 3 tahapan itu. Jadi ada proses redesign, bagaimana mendesain kembali kehutanan kita, termasuk tata ruang seperti apa. Kemudian ada proses reforestasi, reforestasi ya, ada penanaman kembali lah hutan-hutan yang sudah gundul ya kan. Kemudian bagaimana kita mencari banyak donatur untuk membantu proses itu. Kemudian ada yang ketiga itu adalah reduksi laju deforestasi, bagaimana mengurangi dampak laju kerusakan hutan. Ini kan proses yang sangat penting dan sangat besar tahapan ini. Kalau kita lihat memang dari ketiga proses ini belum semuanya berjalan dengan baik memang. Yang kita bisa lihat hari ini mungkin yang ketiga tadi. Jadi proses reduksi laju deforestasi misalnya dengan melakukan penegakan hukum, menangkap orang-orang yang mencuri kayu ilegal, ya kan. Kemudian proses-proses yang lain juga masih berjalan ya pelan-pelan begitu kan. Tapi kita berharap ini terus dilakukan. Karena memang tidak bisa berjalan hanya 2 atau 3 tahun. Dia tahapannya harus panjang biasanya. Kemudian di dalam rancangan RT RW yang kita ketahui hari ini itu kan ada proses katanya ingin menambah luasan hutan. Ya, jadi dari yang ada sekarang itu ada sekian ratus hektar yang ditambah, dan ini menarik sebenarnya. Tapi ya tentunya nih harus ada kajian yang lebih mendalam, dan ini ada semacam kolaborasi yang baik lah dengan pemerintah, dengan stakeholder yang lain. Jadi ini yang kita harapkan. Artinya secara konsep daripada konsep moratorium illegal logging ini cukup bagus ya. Moratorium logging. Ya, moratorium logging. Jadi ini bisa membantu terjadi penebangan hutan yang secara ilegal di masyarakat, Bang Jul ya. Ya, cuma barangkali kita perlu waktu untuk menanti hasil-hasil yang lebih. Ya, penembangan ilegal ini pun banyak terjadi. Ini kan juga nggak jelas nih siapa pemainnya ini. Nah, ini kan banyak yang menutup diri ya. Makanya kita berharap ya, karena ini sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, saya pikir aparat itu harus cukup jeli untuk melakukan itu. Betul. Nah, jadi aparat ini kan banyak. Ada polisi sendiri, kemudian ada polisi kehutanan, dan kemudian ya masyarakat mungkin bisa membantu proses-proses itu gitu, karena mereka yang ada di wilayah-wilayah sekitar hutan tersebut. Nah, mungkin ini yang perlu kolaborasi bersama gitu. Ya, baik. Kembali ke Pak Eko. Pak Eko, kira-kira tantangan ke depan yang dihadapi oleh kita, pemerintah Aceh dan juga masyarakat terkait persoalan potensi banjir ini seperti apa? Memang langkah ke depan memang kita harus selalu membenahi kondisi yang demikian. Langkah-langkah diantaranya kan seperti disampaikan